Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya selalu kebajikan. Untuk teman-teman, perkenalkan, nama saya Memo Handawani Menurung, mahasiswa Universitas Negara Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan konten digital saya dari mata kuliah Sumber Penelitian mengenai beberapa kesalahan dalam penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian, peneliti tidak harus menggunakan kalimat tanya-tanya. Hal-hal yang perlu dihindari adalah menggunakan kalimat pertanyaan. Misalnya adalah tingkat pendidikan dan pelatihan mempengaruhi tingkat prioritas. Ini merupakan contoh dari perumusan masalah yang saya rasa tidak menggunakan tanya-tanya. Jadi bukan berarti setiap masalah itu ada tanya-tanyanya, tapi inilah hal-hal yang memang harus kita kelola dalam perumusan masalah penelitian. Lalu, masalah penelitian, saya jelaskan sedikit apa itu masalah. Masalah diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, dipecahkan, atau suatu persoalan. Masalah itu hal yang menjadikan manusia masalah, hal yang dimasalahkan, persoalan. Pertanyaan berarti sesuatu yang ditanyakan. Soal, permintaan keterangan, perbuatan yang bertanya. Masalah adalah faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapai tujuan, teman-teman. Kesalahan yang berarti ada kesenjangan antara das solen dan das sen. Ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang menjadi dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang harus tersedia. Ini merupakan masalah penelitian yang teman-teman harus ketahui. Lalu ada beberapa pertimbangan dalam masalah penelitian yang saya paparkan ini ada 3. Pertama adalah pertimbangan ilmiah, pertimbangan non-ilmiah, dan pertimbangan peneliti. Itu apa tuh pertimbangan ilmiah? Pertimbangan ilmiah adalah pertimbangan dari sudut pandang peneliti yang apakah masalah tersebut dapat dilihat secara ilmiah, yaitu masalah yang netralitas dapat diamati dan datanya tersedia dan dikumpulkan. Lalu apa itu pertimbangan ilmiah? Pertimbangan ilmiah adalah apakah manfaat hasil penelitian bagi kepentingan praktis atau masyarakat, realitas sosial, budaya, teknologi, ideologi. Lalu pertimbangan peneliti adalah penguasaan teori dan metodologi, minat peneliti terhadap masalah kemampuan pengumpulan analisis data. Masalah. Lalu memilih permasalahan masalah peneliti ada beberapa cara yang ampuh yang perlu teman-teman tempuh. Yang pertama adalah analisis literatur, pertamakan publikasi hasil-hasil penelitian referensi, rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian. Yang kedua, kerja dan kontak profesional di bidang keilmuan dan forum-forum ilmiah. 4. Yang ketiga adalah pernyataan pemegang otoritaris bagi ilmuwan dan publikasi. 4. Pengalaman sepintas atau suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Adalah pengalaman pribadi dan peneliti yang tertentu yang menarik untuk diteliti. Ini yang mungkin teman-teman sebelum memilih masalah penelitian, ini teman-teman harus yang teman-teman kumpul dulu, teman-teman milikin. Gitu. Lalu ada 3 ciri-ciri masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian hendaknya dapat menjamin kebutuhan yang dirasakan. Masalah penelitian merupakan betul, ada yang merupakan identifikasi masalah. Yang kedua, masalah penelitian relevan pengertian merupakan permasalahan yang betul baru dan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di dalam perumusan masalah-masalah penelitian ada 5 yang saya akan sampaikan teman-teman. Masalah penelitian akan secara singkat, padat, dan jelas. Masalah akan lebih baik jika menggunakan kalimat tanya. Masalah akan lebih baik jika menghubungkan 2 variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Lalu perumusan masalah hendaknya berisimplikasi adanya untuk pemecahan masalah. Yang terakhir adalah rumus masalah hendaknya relevan dengan judul dan perilaku yang akan diteliti. Lalu kesalahan-kesalahan dalam penelitian ada yang mungkin saya akan utamakan dalam tinjauan pustaka. Teman-teman perlu ketahui dalam menyusun tinjauan pustaka atau teori yang digunakan tentu saja tidak harus lepas dari judul penelitian.
Artinya, berdasarkan judul penelitian harus dapat dirumuskan variabel-variabel yang akan diteliti, dan berdasarkan variabel-variabel tersebut, maka cari teori. Lalu, teori bukan hanya dari textbook, dari buku, tetapi dapat dari penelitian orang lain. Kesalahan yang terjadi jika teori yang terkait dengan variabel yang akan diteliti tidak disampaikan, atau teori yang ditulis tidak ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka, yang perlu diuraikan adalah teori, hasil penelitian yang berkaitan dengan produktivitas kerja, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat pelatihan, motivasi, dan tidak perlu menguraikan teori produksi dan teori penawaran kerja. Di dalam kesalahan dalam penelitian, saya sini mengambil satu lokasi penelitian. Hal yang sering dilupakan dalam menggunakan masalah penelitian adalah lokasi. Penelitian adalah alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Alasan memilih lokasi penelitian misalnya kekerasannya yang terjadi atau ada lokasi tertentu sangat penting sampai karena akan terkait dengan ketetapan perumusan masalah maupun ketetapan dalam menentukan sampel penelitian. Lokasi penelitian juga dapat identifikasi dengan menggunakan koordinat grafis GPS, Final Visualization System. Jadi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, karena kadang-kadang lokasi yang menurut saya kurang efektif, tidak sesuai dengan masalah teman-teman, atau mungkin pada hari ini teman-teman memilih kasus contohnya di perdagangan, atau memilih ke dinas atau berkaitan dengan masalah teman-teman. Lalu kesalahan dalam penelitian, teman-teman sampel penelitian. Dalam penelitian sering saya menggunakan simple random sampling dalam belum perhatikan seragam populasi. Di samping itu, sering menganggap bahwa dalam setiap penelitian selalu ketahui jumlah populasinya. Saya tidak dapat ketahui jumlah populasinya sering melakukan rekayasa terhadap sejumlah populasinya. Contohnya, penelitian tentang perumahan konsumsi di daerah perumahan tidak dapat dilakukan dengan sampel random sampling. Lalu dalam salah penelitian dalam model yang digunakan. Dalam merumuskan model yang digunakan, perlu mempertimbangkan perumusan masalah dan juga penelitian sehingga terdapat kesesuaian. Jadi teman-teman kadang beda permasalahan, beda tujuan penelitian, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman gunakan modelnya. Ini yang saya takutkan gitu. Samping itu juga perlu memahami kaitan dengan teori dan formulasinya. Kesalahan yang dilakukan adalah menganggap model yang dilakukan sesuai dengan persamaan linear pangkat. Contoh tingkat produksi pengaruh jumlah tenaga kerja dan kapital tidak dapat dibuat dalam model aditif dan sebagainya. Lalu kesalahan dalam penelitian dalam proses data tidak selesai menggunakan alat yang digunakan untuk hipotesis jika digunakan hipotesis atau menggunakan alat yang digunakan untuk mengelola data sehingga dapat disimpulkan untuk mengelola data yang jika dalam analisis data menggunakan rumus statistika yang perlu diperhatikan adalah penggunaan X dan Y huruf kapital dengan X dan Y bukan huruf kapital. Lalu kesalahan dalam penelitian dalam hasil dan pembahasan ini yang menjadi pokok permasalahan kita teman-teman. Kadang pembahasan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan judulnya, tidak sesuai dengan kerangka teorinya, tidak sesuai dengan latar belakang permasalahannya. Jadi saya sedikit dalam hasil penelitian saya perlu perhatikan data penelitian atau hasil pengolahan data sampai dengan penguji hipotesis, sedangkan dalam pembahasan dalam membahas setelah penguji hipotesis dapat berupa perkiraan, peramalan dan tidak lepas dari penelitian. Ini yang saya sebutkan tadi. Kesalahan yang dilakukan adalah dalam pembahasan hanya menggunakan proses pengujian hipotesis. Pembahasan dari penelitian ada 3: membaca data, membaca hasil analisis atau hipotesis, menjelaskan dengan menggunakan. Lalu yang terakhir, kesalahan dalam penelitian adalah kesimpulan dan saran. Ini yang teman-teman dalam menguraikan kesimpulan saran terkait dengan tujuan hasil pembahasan peneliti, dan kesimpulan tidak lagi menguraikan angka-angka sebagaimana hasil penelitian, karena lebih banyak pada bentuk uraian yang deskriptif, sedangkan dalam saran kaitan dengan manfaat penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam kesimpulan masih membicarakan hasil atau nilai pengujian hipotesis dalam saran dan tidak kurang terkait dengan manfaat penelitian. Ini teman-teman yang harus perhatikan. Mungkin itu saja konten digital saya teman-teman yang mengenai tentang kesalahan dalam penelitian. Semoga dengan saya menyampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, teman-teman.